Kita nggak ada hujat-hujatan di sini. Ayo Bunda Manis, saya persilakan Bunda Manis. Lebih logis lagi kita berhadapan dengan kita diskusi sama Bang Zuma. Aduh, siapa yang naik ini? Mbak Roti. Aduh, Bunda Manis ada di bawah itu. Dia praktisi gereja. Mana Bunda Manis? Ayo Bunda Manis, saya sudah. Ayolah Bunda. Kan selama ini sering ya. Lanjut Bang Zuma, lanjut dulu Bang Zuma sambil saya menjambak teman-teman di bawah. Iya Bang. Masya Allah. Iya. Ya. Gak mau ya? Ini kan takut ya. Noise hujan soalnya di sini. Iya Bang. Silakan teman-teman dinaikkan. Dinda Yonatan mungkin ada yang ingin disampaikan, Dek. Silakan, Dek. Maaf, saya sapa dulu Arya, selamat siang. Ya, selamat siang. Ada orang muslim apa non muslim, Bang? Pengikut Kristus, Mbak. Ya, mau diskusi sama Bang Zuma atau Bang Jonathan di sini, silakan. Ini ada tema. Ya, ada temanya sih, Bang. Kristen pembuat kejahatan. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Ya, merujuk dari Matius 7 ya, tentang pengajaran Yesus. Iya, silakan. Ya. Iya, betul. Ya, Bang Juma. Siap. Sehat Bang Juma ya? Sehat, makasih. Makasih. Ya, puji Tuhan, sehat. Semoga kita semua di sini dapat mengedukasi Ya. teman-teman kita semua, karena kita tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, karena Ya, betul. kita sedang memiliki perspektif yang berbeda di dalam iman. Ya. Jadi saya juga senang berdiskusi. Kalau memang ada yang perlu diluruskan, kita luruskan. Iya. Kalau memang ada kebenaran yang disembunyikan, kita ungkapkan. Iya, Supaya baik. jangan sampai kita tersesat. Baik. Ya, apa namanya, Bang Juma? Ini Siap. Matius 7 ayat 21. Jadi di sini dengan tema bahwa orang Kristen sesat, gitu. Gimana maksudnya? Ya, sebelum kita terlalu jauh, saya menangkap poin di Matius 7 itu Yesus menyandarkan segala sesuatunya kepada kehendak Bapa. Setuju enggak kita itu? Setuju. Oke, baik. Kehendak Bapa itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau kita merujuk tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, itu satu kitab yang tidak bisa dipisahkan, karena perjanjian lama berbicara tentang nubuatan dan perjanjian baru berbicara tentang penggenapan. Itu iman saudara. Yang saya tanya, kehendak Bapa ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Sebenarnya kalau Bang Juma bilang itu iman saya, ya no problem. Itu kan perspektif atau pendapat Bang Juma atau klaim sepihak Bang Juma. Tapi jelas kalau kita membaca Alkitab secara komprehensif, kita mempelajari Alkitab secara pasal dan ayat per ayat, maka kita akan menemukan kebenarannya bahwa intisari dari pengajaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu merujuk kepada konsep keselamatan yang Allah kerjakan melalui Kristus Yesus Tuhan. Saya ulang, Bang. Kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Sudah saya katakan tadi Bang Juma, jadi kehendak Bapa itu ada di dalam perjanjian lama, yaitu nubuatan tentang keselamatan. Lalu keselamatan itu digenapi di dalam perjanjian baru melalui Kristus Yesus Tuhan.
Jadi menurut iman kami, karena sekali lagi katakan kita memiliki perspektif yang berbeda, iman yang berbeda, landasan iman kita berbeda. Jadi di sini kembali lagi kita tidak mencari mana yang menang, mana yang kalah. Kita hanya mau meluruskan kalau pemahaman Kristen seperti ini, pemahaman Muslim mungkin seperti itu. Karena saya tidak akan menyentuh iman saudara, saya tidak akan menyentuh kitab saudara, karena itu bukan hak prerogatif saya, karena itu bukan iman saya, dan itu bukan suatu hal yang perlu saya sentuh. Tapi karena di sini Bang Juma menyentuh Alkitab dan mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat dengan memakai ayat Matius 7 ayat 21 dengan perkataan Yesus bahwa pada hari terakhir akan banyak orang yang berkata bahwa Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat? Lalu Yesus berkata, nyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Lalu itu dipakai satu bahan untuk mendiskredit, bukan mendiskredit lah, tapi dipakai untuk menyatakan bahwa kami sesat gitu loh. Kalau bisa kita bedah ayat itu, yang perlu dipahami bahwa kami memahami Kristen, orang Kristen memahami Alkitab tidak seperti orang Muslim memahami Al-Quran. Karena kami tidak perlu tafsiran, karena kami memahami Alkitab konteks per konteks. Kami memahami Alkitab secara eksegese, ekspositori, dan secara tekstual, berbicara tentang latar belakang kemunculan ayat tersebut. Jadi sekali lagi perspektif kita berbeda, cara pandang kita, cara mempelajari Al-Quran dan Alkitab itu berbeda. Maka di situ akan terjadi benturan. Karena kalau kita mempelajari Alkitab itu secara komprehensif. Jadi karena di situ ada perikop. Jadi Alkitab itu dimudahkan dengan ada perikop-perikop. Jadi ketika kita tidak mempelajari perikop, maka kita akan tersesat. Kita akan keliru memahami Alkitab. Saudara boleh saya masuk? Ya, silakan Bang Juma. Di atas muka bumi ini kehendak Tuhan itu didatangkan melalui firman-Nya. Setuju enggak? Setuju. Nah, sekarang firman Tuhan itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Kedua-duanya firman Tuhan. Di mana Menurut iman saya? Di mana Tuhan berfirman kepada Paulus? Lah, kenapa jadi ke Paulus? Sekarang kita mau membahas tentang tema 7 ayat 21. Di mana firman ke Paulus, saudara, kan data ini kan yang kembali lagi saya kembali ke konteks. Kami mempelajari Alkitab itu sesuai konteks, Bang Juma. Jadi kami tidak mempelajari Alkitab itu comot ayat 1, comot ayat 1. Justru karena itu saya bertanya, firman Tuhan itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Sudah saya katakan tadi, Bang Juma, kami orang Kristen mengimani bahwa saya tidak tanya mengenai kekristenan saudara. Kita berbicara, katanya tadi tidak menang kalah. Kalau tidak menang kalah berarti koridor. Kita harus berada pada pondasi koridor. Koridor itu apa? Ketetapan yang sesungguhnya. Betul, saya setuju. Artinya begini Bang Juma. Bang Juma tadi menarasikan atau berkata bahwa di mana firman Tuhan itu di perjanjian lama apa perjanjian baru. Dan saya berkata bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu bukan hanya ada di perjanjian lama, tapi mengatakan ada di perjanjian lama, berarti itu betul. Karena Tuhan berfirman kepada nabi-nabi yang ada, kemudian menorehkan tulisannya di kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda mengatakan perjanjian baru juga adalah kehendak Bapak, di mana Bapak pernah berfirman kepada pengarang-pengarang perjanjian baru? Itu loh pertanyaan saya. Jelas kok itu. Kembali lagi saya katakan tadi, penggenapan perjanjian baru itu berbicara tentang penggenapan. Itu kan menurut saudara, kan ya, Anda Kristen. Perspektif Bang Zuma, karena Bang Zuma sendiri sering membacakan ayat-ayat tersebut. Saya tidak sedang ada pada ranah itu. Yang kita bahas sekarang kehendak Bapak, bukan kehendak gereja. Kehendak Bapak. Kehendak Bapak di dalam Matius 7 ayat 21 ini. Kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian dulu. Bang Juma, jadi melebar dulu. Anda yang melebar kemana-mana. Saudara, dengar. Sesuai koridor kan, kata Bang Juma. Koridor kita sekarang ini kita sedang berbicara di Matius 7 ayat 21. Iya, kehendak Bapak bukan saudara. Kehendak Bapak itu kehendak gereja nih. Kehendak Bapak. Oke. Kehendak Bapak itu perjanjian lama atau perjanjian baru?
Kehendak Bapa itu seluruh Alkitab itu Bang Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya Bapak berfirman? Mana dalilnya Bapak berfirman di perjanjian baru? Tunjukkan. Artinya begini, Bang Juma berkata. Kok artinya? Enggak. Lucu. jangan lucu-lucu lah. Kita berdiskusi. Loh, jangan lucu. saya justru menyadarkan saudara. Di situ Yesus berkata apa? Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke, mari kita bedah ya. Kembali lagi saya katakan, ini koridor kita seperti Bang Juma bilang, kita jangan melebar ke yang lain, ke perjanjian baru, Masih kehendak Bapa lo. Kehendak Bapa lo. Iya, kehendak Bapa yang ada di dalam Matius 7 ayat 21, setuju? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang yang menjadi ayat rujukan kita apa? Bang Juma kan tadi membawa kehendak Bapa. Astagfirullahaladzim. Sekarang kehendak Bapa yang kita mau bahas di dalam Matius 7 ayat 21, betul? Katanya kita sesuai koridor. Iya, betul. Betul, itu ucapan Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan atau Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka saja yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau tertuang di perjanjian baru? Gini loh Bang Juma, ketika Bang Juma merujuk, mengangkat satu tema dan membahas, memberi tema itu orang Kristen sesat, kita lihat ayat mana yang Bang Juma bahas. Nah itu yang kita bedah. Jadi kita jangan melebar. Ini Matius 7 nomor 21, melainkan melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaan saya, sesuai koridor Bang Juma bilang tadi, kita jangan melebar. Tetapi ayat tidak melebar sesuai ayat yang kalian angkat. Ini tidak ayat 21. Ini kita tidak melebar. Kita mau bahas yang mana? Kita mau bahas secara universal apa kita mau bahas Matius 7 ayat 21? Kan orang syarat dengar. Maaf bos. Saudara Arya. Ya, silakan. Izin guru, sebentar. Yang disampaikan Bang Zuma itu kan yang diambil itu kan menerangkan kehendak Bapak itu kan harus mengambil dari Biblia. Iya benar, saya paham. Kehendak Bapak yang kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Bang Juma, kalau Bang Juma nggak percaya itu terserah, itu kan iman Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kehendak percaya Bapak tidak ada, percaya ini. Kehendak Bapak di dalam perjanjian. Kehendak Bapak itu di mana? Tertuang di mana? Kalau Anda mengatakan kehendak Bapak itu ada di perjanjian baru, berarti Bapak berfirman ke Lukas, Bapak berfirman ke Markus, Bapak berfirman ke Paulus. Apakah ada datanya? Bapak berfirman ke Markus, ke Lukas, ke Paulus, ke Yohanes, ke Matius, ada enggak? Jangan, artinya begini, kita jangan berbicara sesuai konteks, jangan melebar dan jangan menggunakan kecepatan berbicara. Tidak ada yang keluar dari konteks. Tolong dong, kau pintar kau berdiskusi. Gimana nih? Kau pintar kau tolong dong host kalau berdiskusi jangan kayak lawak-lawak. Kita diskusi santai, kita kembali lagi, kita tidak mencari santai kali gini, Arya. Maksudnya gini Arya. Astagfirullahaladzim. Yang kita kaji ini kalian membawa ayat dan ketika kita mau membedah ayat itu kalian clear, kalian melenceng. Ada konteks kata kehendak Bapak. Kehendak Bapak loh yang jadi dasar. Iya, makanya muncul pertanyaan. Kehendak Bapa yang ada di dalam Matius 7 ayat 21, setuju? Betul? Iya, itu pernyataan Yesus. Dengarkan pelan-pelan, dengarkan. Oke, kalau dengarkan begitu mari kita bedah ayat tersebut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Kehendak Bapa yang di surga itu tertuang di perjanjian lama atau tertuang di perjanjian baru? Jawaban saudara apa? Kalau mungkin definisi dari Bang Juma tentang kehendak Bapa itu adalah perintah, mungkin seperti perintah 10 hukum Taurat. Mungkin itu kali yang Bang Juma mau. Kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru?
Sudah Kalau saya Anda- katakan tadi, kalau Bang Anda Juma, mengatakan kami tertuang. kami mengimani Saya perjanjian tidak lama tanya dan perjanjian Anda, baru itu. saudara. Saya tidak tanya iman Anda. Yang saya tanya, kehendak Bapak itu di kitabnya Yahudi yang mereka sebut Tanak, atau kehendak Bapak itu di kitabnya Kristen yang Kristen katakan sebagai perjanjian baru. Apa jawaban saudara? Jadi perjanjian lama itu berbicara tentang nubuatan, tentang hukum. Saya tidak Ya, tanya tentang perjanjian peraturan. lama itu berbicara tentang apa. Saya tanya Ya, kehendak sekarang Bang Juma pengen saya klarifikasi. Saya Giliran saya bertanya. mau menjelaskan, Bang Juma coba Apa? coba mengintervensi Apa? dengan melakukan agresif. Loh, ini Anda katanya jangan melebar. Iya, ke Bang Nah, Juma kehendak berkata Bapak, kan? tadi, apakah di perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, sekarang saya mau mengklarifikasi, saya mau menjelaskan. Nah, sekarang saya tanya, ketika Bang Juma mengangkat konteks Matius 7 ayat 21, yang Bang Juma maksud mungkin di kehendak Bapak itu apa? Mungkin saya sudah katakan, mungkin yang Bang Juma maksudkan tadi, kehendak Bapak itu hukum Taurat. Nah, 10 itu pintar. Taurat, mungkin itu. Itu pintar. Yang Bang Juma maksud, kan saya sudah katakan tadi. Nah, kalau Bang Juma. Anda yang dimaksud kehendak tadi Bapak yang mana? Kalau saya Tanak. Kalau Anda yang mana kehendak Bapak? Seluruh itu kehendak Bapa, seluruh yang tertuang, seluruh yang ditulis para nabi-nabi di dalam perjanjian baru dan yang ditulis oleh Siapa yang dalam nabi di perjanjian lama. baru? Siapa nabi di Kenapa? perjanjian baru menulis? Siapa? Saya tidak bilang perjanjian baru, saya bilang perjanjian lama. Seluruh nabi-nabi yang menulis di dalam perjanjian lama. Oh, salah dengar saya Itu saya, berarti. saya percaya bahwa itu adalah kehendak Bapa. Itu adalah kehendak Bapa. Pintar sekali. Perjanjian baru ini kehendak Bapak juga bukan? Ya benar. Karena Kehendak Bapak? perjanjian baru itu adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Bukan. Perjanjian baru ini kehendak Bapak juga. Betul, karena Mana saya bilang dalilnya? tadi, Mana saya bilang dalilnya tadi Bapak? Mana dalilnya Penggenapan. Mana dalilnya Bapak berfirman di perjanjian baru? Silakan, saya tunggu. Oke. Jadi Ya, gini, silakan. kalau kita orang Kristen mempercaya ada 3 zaman, zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Yang Jadi saya kalau tanya Bang bukan Juma- itu yang kalau saya Ja- tanya. Nah, ini Bang Juma, di mana kan kami Bapak harus- berkehendak? Kami harus menerangkan supaya Bang Juma paham. Aduh, Kalau kamu itu bukan mengikuti sedang ingin narasi Bang memahamkan Juma, saya. Kamu kalau sedang mengikuti- ingin kamu sedang ingin menipu. Kamu sedang bukan ingin menipu. Harus dipahami, kalau saya bilang Bang Juma nggak tahu menghitung, baru saya bilang saya menipu. Sekarang begini Saudara Arya, saya hargai Saya pendapat paham Anda poin dan yang saya Bang Juma hargai mau itu. sampaikan, dan saya Tolong tunjukkan kehendak Bapak di perjanjian baru selayaknya Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel, Abraham, Ishak, Yakub menerima firman dari Tuhan. Tolong tunjukkan di mana Bapak Tuhannya Yahudi pernah datang kepada penulis-penulis perjanjian baru. Silakan. Ya udah, kalau memang Abang Juma meminta ayat, sudah ayat yang tidak lazim lagi. Ini perkataan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bang Juma tahu ayatnya. Iya, Kalau Bang Juma betul. minta perkataan Allah ya. Yohanes Kalau 16, Yohanes 6. Nah, Ayat, sekarang Yohanes pertanyaan 3 saya, ayat 16, firman Yohanes 3 ayat Bapaknya, 16. firman Bapak kepada penulis Yohanes itu di mana? Nah, kalau kita merujuk karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya tidak tanya itu Karena yang saya dia tanya. telah iya benar. Astagfirullah. Mari Di mana kita urut- Bapak pernah? Mari kita urut kronologisnya. Di Mari mana kita Bapak? Mari kita pertanyaan urut saya. kronologisnya. Saudara, di mana Bang Bapak Juma pernah jangan berfirman? jangan memaksakan. Anda yang narasi Bang memaksakan. Juma ke narasi Anda yang saya. memaksa. Yang saya Lah, tanya, Bang saudara. Juma tadi minta saya mengklarifikasi. Anda minta saya. Diam dulu, saudara. Diam. Ini kan kita berbicara mengenai kehendak Bapak. Bukan kehendak Yohanes kan? Begitu besar kasih karunia mendengarkan yang tunggal. Bukan kehendak Yohanes. Yang saya tanya, pembuktian bahwa Bapak pernah memberi kemudian aturan-aturan main kepada Yohanes itu harus Anda temukan. Bahwa Bapak berfirman kepada Yohanes anak Zebedeus itu tertulis di mana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Ini firman Tuhan, sabda Nabi atau karangan pengarang Yohanes? Ini berkesesuaian dengan Matius 7. Kehendak Bapa. Ini pengakuan Yesus kan? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit.
Nah, kehendak Bapa yang ada di langit, Bapa tuangkan kehendaknya itu kepada Nabi Musa. Atau Bapa tuangkan kehendaknya itu kepada Paulus, kepada pengarang Matius, Lukas, Markus. Kalau ini iya, sudah melebar. Bang mana Juma, dalilnya? jangan di-mute, tolong jangan di-mute, dan jangan melebar. Kalau kalian mengangkat satu ayat, kalian mempelajari Alkitab tidak seperti kalian mempelajari Alkitab, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Bagaimana kalian mengetahui latar belakang penulisan ayat tersebut kalau kalian tidak mempelajari kamu tunjukkan ayat itu, kepada tidak kami. Tolong kamu tunjukkan kepada kami di mana Bapak berfirman di Perjanjian Baru kepada pengarang kitab Perjanjian Baru Anda. Di mana? Supaya contoh. Ini tak kasih contoh ya, diam dulu ya. Matius 4 misalnya, Ulangan 4 misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Bapa Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim Bapa Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang kuperbuat, apa yang diperbuat oleh Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Elohim telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Pertanyaan saya, ini kehendak Bapa yang meliputi ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada Nabi Musa, itu kehendak Bapa. Sekarang mana kehendak Bapa yang tertuang di dalam Perjanjian Baru, di mana Bapa berfirman kepada pengarangnya? Coba Anda tunjukkan itu kepada saya. Silakan. Macet. Burunda, assalamualaikum Bang Daman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kayaknya dinaikkan saja. Burunda, ya, Daman dan banyak oten di bawah. Host, terima kasih sudah dinaikkan. Terima kasih Dinda. Pamit, naikkan aja tuh oten. Ya, gimana kalian mute saya terus kami bilang terus kalian bilang macet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mute saya terus kalian bilang macet. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya umur hidupmu panjang, engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu, kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan kita itu esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perintahkan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Itu adalah kehendak Bapa, jelas itu. Sekarang pertanyaan saya, mana kehendak Bapa kepada penulis Bible? Silakan, jangan kau melebar kemana-mana. Habis itu kau curhat, jangan curhat ya, jangan curhat. Kembali kepada pokok utama koridor materi ini. Kehendak Bapa, bukan kehendak gereja. Silakan. Oke, gini Bang Juma, santai aja, kan kita diskusi. Silakan. Saya menghormati Bang Juma, jadi tolong juga Bang Arya, minum dulu Bang Arya. Silakan. Jadi gini, tolong host, ini kan kita berdiskusi dua arah, bukan kita sedang mendengar Juma bertakiah. Ya Kok kan? saya bertakiah? Kok saya bertakiah? Kehendak Bapak kau bilang takiah. Kehendak Bapak sudah saya uraikan ulangan 4, ulangan 6 itu kehendak Bapak. Sekarang kau mengatakan, hei dengar dulu. Kau mengatakan kehendak Bapak ada di Perjanjian Baru. Tolong tunjukkan di mana Bapak berfirman kepada pengarang Biblemu, Perjanjian Barumu itu. Silakan, saya tunggu. Silakan. Jangan kau curhat.
sekarang gini, host mute saya dan membiarkan Bang Juma bernarasi. Ya Gimana? supaya nalarmu sampai kepada materi. Karena kamu nggak sampai detik ini kamu nggak sudah sampai materi yang sampai detik ini kamu masih menyembunyikan kebenaran. Sekarang di mana kehendak Bapak? Hei, di mana kehendak Bapak berfirman kepada? Hei, santai aja Bang Juma. Bahlul, Bahlul dengar, Empat kali ketemu sama ini Juma. Bahlul dengarkan. Tolong kamu tunjukkan. Dengar, saudaraku yang Bahlul dengarkan. Mulai lagi. Di mana Bapak berkehendak dan kehendaknya itu disampaikan kepada pengarang Bible. Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tolong tunjukkan di mana Bapak pernah datang kepada mereka sehingga dia mengarang buku-buku itu. Silakan. Jangan kau melebar ya. Oke, host, tolong jangan di-mute. Tidak di-mute. Begini Arya. Maksudnya tidak di-mute, tapi saya mau di-mute terus. Jawab aja. Dengarkan dulu saya. Arya, dengarkan dulu saya, Arya. Maksud kami diskusi di sini, di mana entry point pertanyaannya, tolong dijawab. Jangan kita menjelaskan lagi panjang lebar, sementara Bible Anda itu kita sudah tahu. Jadi tidak perlu di sini penjelasan, visa tinggal di mana entry point pertanyaannya Bang Zuma. Apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Astaga, sekarang kan begini, ini kan tadi di Matius 7 apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Kalau Anda bilang kenapa kau mengalihkan lagi? Jangan ketika saya menyampaikan kebenaran Alkitab, Bible saya, kalian mem-mute saya dan mengatakan saya melebar. Lalu kalian diskusi kita dengar Arya. Ketika kalian menuntut saya untuk menjawab, dan ketika saya menjawab, kalian langsung mengagresi saya dan mengintimidasi saya dan berkata bahwa orangnya. Begini maksud saya gini teman-teman. Artinya di saat ada pertanyaan entry point-nya, pertanyaannya itu yang dijawab. Kita tidak butuh lagi penjelasan panjang lebar, kali lebar dan luas dan sebagainya. Bang Zuma sudah tahu semua itu. Hanya kita butuh pemahaman dari kata kehendak Bapak ini. Waduh, di sini bukan gereja, bro. Gitu. Jadi gini, bro, ya. Saja entry point pertanyaannya. Oke. Tolong jangan di-mute. Pertanyaan dari entry point dari kehendak Bapak, maksud dari kehendak Bapak ini terdapat di dalil mana? Ataukah asumsi pemikiran kalian sendiri atau memang ada di dalam dalil Bible? Itu aja. Oke, tadi saya sudah kasih. Saya sudah kasih tadi Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, ketika saya mau menyampaikan tentang kebenaran yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Juma bilang nggak bisa melebar, tapi Juma melebar kemana-mana. Dia membahas Perjanjian Lama, dia membahas Perjanjian Baru. Kalian nggak mengkomplain itu. Tapi ketika saya mau mengklarifikasi, mau menerangkan, saya langsung dibilang melebar kemana-mana. Oke, nggak apa-apa. Kalau cuma menuntut kembali lagi ke Bible, oke, di dalam Bible jelas. Di dalam Matius, dulu ya. Belum dapat. Tolong bukain pintunya. Oke, Matius 3 ayat 17. Ya kan, di situ dikatakan dengan jelas, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini ada perkataan Bapa, Juma. Ada perkataan Bapa. Yang saya tanya kehendak Bapa itu tertuang di mana? Dia berkenan kepada Yesus. Kehendak Bapa inilah anak berkenan kepada Yesus. Oke, berkenan kepada Yesus. Oke, saya masuk pada intinya. Tunjukkan kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya. Silakan. Ini dulu. Jadi kita harus cebok. Kita harus gila dulu. Oh, jangan begitu dong. Nanti kalau sudah begini sekarang diskusi sudah tunjukkan kehendak Bapak, tunjukkan kehendak Bapak agar manusia diam dulu, diam. Keroyokan terus main kick. Tunjukkan kehendak. Teman-teman dengar. 2000 lebih dengar. Saya bertanya kepada manusia ini. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi, mempertuhankan anak Maria. Silakan. Jangan di-mute dong, host.
Kita kan diskusi bukan mencari siapa yang menang siapa yang kalah. Tidak di-mute masalahnya kau juga jawab. Terus kalau nggak di-mute kenapa saya nggak buka mute sendiri? Makanya yang tertib diskusinya, jangan motong-motong. Sekarang kalian narasi Zuma mengatakan suara maksudku saya. segala macam. Artinya Kalian kalau bilang Bang Zuma, kalian bilang nggak, saya yang nggak tertib. Zuma bernarasi liar, kalian bilang Bang tidak. Zuma sudah membuat kerangka makan nasi sampai awal dan akhir. Kau itu malah dengan inilah kerangka kalian kalau berdiskusi selalu seperti ini. Udah selesai, udah. Oke, sahabat-sahabat semua diam. Kita tunggu beliau. Di mana kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi anak Maria. Silakan. Oke, cuma gini, itu kan Anda yang minta, di mana Bapak menyuruh menyembah Yesus kan? Kan kehendak Bapak. Hah? Kehendak kan harus Bapak? berdasarkan kehendak Bapak. Oh, jadi kehendak Bapak itu yang Anda maksudkan ini dari tadi. Bahwa supaya makanya saya minta Anda itu supaya waras. Kan harus berlandas kepada kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak? Sedangkan di dalam ayat 7 ayat 21 bukan berbicara tentang hal ini. Diam dulu. Sedangkan ayat Matius 7 ayat 21 itu bukan berbicara tentang ini. Cuma itulah kalian mempelajari Alkitab itu loncat mana kehendak Bapak yang kalian mau, agar manusia itu yang kalian ambil untuk memakai menyerang orang Kristen. Harus berlandaskan kehendak Bapak atau bukan? Ya benar, tapi di situ konteksnya bukan berbicara tentang kehendak Bapak Bapak menyuruh menyembah Yesus. Lalu atas kehendak siapa? Lalu atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Mari kita bedah ayat itu. Mari kita bedah ayat itu. Kalau kita mau atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Kita bedah ayat itu. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Oke. Matius kalau kita mau bahas itu apa namanya? Memang itu kan poinnya, harus berlandaskan kehendak Bapak, bukan? Mana kehendak Bapak? Di dalam Matius 7 ayat 21 banyak orang yang akan bernubuat, mengusir setan, memakai nama Yesus, tetapi tidak akan diselamatkan. Mereka itu bukan berbicara tentang Bapak, kehendak Bapak untuk menyembah Yesus, bukan itu poinnya. Tetapi di situ ada pengajaran dan nabi-nabi palsu. Zuma itu berbicara di dalam Matius 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran palsu. Bukan ada orang Bapak. dengar. Bukan kehendak Bapak untuk menyembah Yesus. Saudara dengar. Kalau kita mau jujur, ayo kita bedah ayat itu, jangan melebar ke sana sini. Lah ini saya lagi ngapain kalau nggak lagi bedah ayat itu? Anda bedah ayat itu tapi tidak sesuai konteks. Padahal di situ tentang berbicara tentang pengajaran palsu. Kenapa Anda lari kepada mentuhankan Yesus? Kan lucu Anda ini. Yang menuhankan Yesus memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Ya benar. Makanya muncul pertanyaan, atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus Tuhan? Coba. Jadi gini Zuma, jadi di situ ayat itu mulai lagi Zuma. Inilah seorang Saya yang menjawab. Zuma udah 4 kali kita ketemu. Atas kehendak siapa kamu memanggil Yesus Tuhan? Seperti ini terus kamu modelnya. Saya menjawab. Atas kehendak siapa Anda memanggil Yesus Tuhan? Oke. Atas kehendak siapa? Kita lihat ya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan ayat ke-10 yang ke-11 dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kamu memanggil Yesus Tuhan? Atas kehendak Bapa di surga. Bapa berkata dalil? Bahwa inilah anakku yang kukasihi. Anak, bukan Tuhan. Nah, mari kita memanggilnya anak atau kamu memanggilnya Tuhan? Anak tersebut. Oke, mari kita berbicara tentang kau memanggilnya anak kalau Anda atau sudah melebar Tuhan? Matius 7 ayat 21 saya menjawab. Berbicara tentang Nabi. Arya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan itu atas kehendak Bapa katamu kan? Mana perintahnya memanggil Yesus Tuhan? Mana kehendak Bapa agar manusia memanggil Yesus sebagai Tuhan? Tunjukkan kehendak Bapak itu. Kembali lagi kalian mute saya. Cuma bernarasi liar, kalian nggak mute. Ketika saya menyampaikan di mana?
Tertulis di Janganlah mana? berubahlah kalian. Kalau kalian mau tahu kebenaran jangan seperti ini. Tertulis kalian di mana mau memenangkan- kehendak Bapak? Sama kayak di Google. tahu Tertulis nggak? di mana Google. Bapak mau agar Sama kayak di manusia Google, situs-situs memanggil orang Kristen Yesus itu sudah Tuhan? dihack semua. Jangan Jadi ajaran-ajaran curhat lah, palsu deh. semua yang ada di Google. Tertulis di mana Sama agar kayak manusia kalimat ini. Sudah nih, memanggil Yesus Tuhan? Tertulis Coba di mana, dijawab Bang? dulu itu. Oke. Jadi sebenarnya Jawab, Arya. jadi sebenarnya Kau cuma jawab, ya. yang melebar ini cuma apa saya? Padahal di dalam Tertulis ayat di mana di dalam 7 kehendak ayat 21 Bapak itu jelas tentang agar pengajaran palsu. manusia Ya kan? memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan. Padahal Itu di situ tertulis di Yesus mana? berkata bukan setiap orang yang berseru. Bukan setiap orang yang berseru. Artinya ada Tertulis orang di mana yang berseru kehendak tapi Bapa. kita Bang, masuk kursinya surga. Bang Ivana, Bang Handi mau naik. Cuma Bang Ivan. Tertulis ada di kata- mana? Bang Ivan, ada Bang tidak Handi. semua, Tertulis di tidak mana? semua, tidak Tertulis semua di orang yang mana berseru, kehendak Bapa Tuhan yang agar akan diselamatkan. manusia memanggil Artinya ada orang yang Yesus diselamatkan Tuhan. yang berseru nama Yesus juga. Tertulis Kalian di harus paham mana itu. agar manusia berseru memanggil Yesus Tuhan? Tertulis di mana kehendak Bapak? Demikian. Lucu kalian ini. Lucu, Anda yang lucu. lucu. Anda yang lucu. Tadi katanya sesuai koridor membahas tentang Matius 7 ayat 21 tentang pengajaran palsu. Sekarang Kehendak lari ke Bapak. Saya ketuhanan menjawab. Yesus. Harus sesuai Lari dengan ke kehendak ketuhanan Bapak, Yesus. bukan? Giliran Harus saya sesuai membahas dengan tentang kehendak ketuhanan Bapak, Yesus, tidak? Saya Harus dibawa sesuai kehendak Bapak, bola-bola tidak? Sesuai keinginan kalian. Harus kehendak Bapak tidak? Harus Yesus kan? berkata di situ begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, begini mereka yang melakukan kehendak Bapa. Diam dulu, Atas kehendak siapa kamu ke gereja? Anda cuma mendepankan kecepatan berbicara. Anda Atas tidak bisa kehendak berfalasi siapa dengan Anda saya. ke gereja pada hari Anda Minggu? tidak bisa berfalasi dengan saya. Camkan itu. Atas kehendak siapa Anda tidak bisa menjadi Kristen? berfalasi dengan saya. Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Silakan. Ini lucu kalian. Lucu. Zuma meng-framing, Zuma Nggak ngerti menghujat bahasa kalian. Indonesia ini Pak. Nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Bukan nggak ngerti. Saya Bang. menjawab, saya menjawab, Dia saya pura-pura menjawab. gila. Maaf, Dia ini saya penyesat. potong dulu. Dia Saya penyesat. potong dulu. Coba kalau mau berdiskusi Dia ini baiklah, adalah iblis. pelan-pelan Dia ini satu-satu. iblis. Iblis. Satu-satu kalau mau berdiskusi baik-baik satu-satu kita berdiskusi. Anda itu Sekarang yang Anda iblis. minta apa yang kita mau bahas ini? Yang saya minta Berarti atas tema kehendak itu siapa? rubah. Dengar, Tema itu atas rubah. kehendak siapa? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Oke. Jadi kalau atas kehendak siapa kami bergereja, sedangkan firman Allah berkata bahwa ibadah yang benar itu Atas beribadah dalam kehendak roh dan siapa kebenaran. Anda ke gereja? Cuma izinkan saya berbicara dulu. Jangan Pertanyaan Anda memaksakan saya argumentasi atas Anda. kehendak siapa? Yesus berkata Ketika- melainkan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda ke gereja hari Minggu? Jawab. Apakah Yesus membahas tentang kita ke gereja mengenai kehendak Bapa? Jadi atas Anda kehendak lucu. siapa kamu ke gereja? Anda lucu. Kita mau Jadi gereja- atas kehendak siapa Anda ke gereja? Kan harus berlandaskan kepada kehendak Bapak, bukan? Saya sudah sabar loh hadapi Anda. Sabar kalipun. Sabar saya. Mic-nya nggak ada yang mute. Anda itu Buka mic-nya. Anda sudah membaca dalilnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang apakah Kristen melakukan kehendak Bapa? Mari kita uji. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen pergi ke gereja hari Minggu? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Tidak bersunat? Atas kehendak siapa? Kalau atas kehendak Bapa, Yesus lolos, Kristen lolos masuk surga. Tapi kalau ternyata bukan atas kehendak Bapa, Kristen masuk neraka. Silakan Anda jawab. Atas kehendak siapa kalian beribadah di gereja hari Minggu?
Jawab sertakan dalil, silakan. Iblis dan umat iblis pasti tidak bermajikan kepada Tuhan Yesus. Iya, Gumasa, silakan Gumasa. Mungkin bisa dibantu Bang Aryanya, silakan. Atas kehendak siapa? Silakan. Atas kehendak Bapa di surga. Kasih dalil. Ini kalian bagaimana sih? Baca Bibel. Udah kamu Arya diturunin. Kalau perlu tendang baca pantat Bibel, neraka. Jadi gini. Kamu turun Bahlul, turun. Ya, jadi kau jilat pantat pendeta biar kau gila terpermanen. Silakan Gumasa. Tolong tunjukkan tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia ke gereja menyembah anak orang. Silakan. Nah, pertama gini. Pengertian menyembah di dalam Kristen adalah sangat mentaati jawabannya Yesus. Atas kehendak siapa kalian ke gereja hari Minggu? Iya, kehendak Bapa di surga. Dalil. Yaitu untuk mendengarkan, mentaati perintah Yesus. Dalilnya mana? Baca Bibel. Dalilnya mana? Itu jadi hanya Kristen yang sangat bertuan, hanya Kristen yang sangat bertuan atau bertuhan kepada Yesus. Tunjukkan dalilnya. Iblis Bapak dan berkehendak. umat iblis dan umat iblis pasti tidak bertuan atau sangat tidak bertuan kepada. Kasih dalil Bapak berkehendak agar manusia ke gereja menyembah anak dari Tante Maria. Silakan. Dalil. Jadi arti menyembah sama kami adalah Saya tidak sedang bertanya apa arti menyembah. Saya tanya tunjukkan kehendak siapa agar manusia Kristen ke gereja pada hari Minggu menyembah, mengibadahi makhluk yang bernama Yesus. Silakan. Dengarkan. Udah, jangan saya disebut, jangan saya di mute ya. Iya. Nah. Atas kehendak siapa? Jadi kami harus menyembah Yesus. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa. Dalilnya tunjukkan. Ya, karena gini, karena begitu besar dalil. Iya, Yohanes 3:16. Dalil. Bukan itu yang saya minta. Dengarkan jawaban saya. Dengarkan jawaban saya. Dalilnya ke gereja beribadah menyembah kepada anaknya Tante Maria. Itu di mana dalilnya? Silakan. Saya jawab semua. Udah. Nah, jadi gini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka agar dia mengutus anaknya yang tunggal. Sehingga yang percaya diselamatkan. Hancur. Nah, jadi gini. Yang saya percaya. tanya kehendak Bapak agar ke rumah ibadah kalian gereja menyembah anaknya Tante Maria. Dalilnya mana? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian Tuhan junior. Barang siapa ke gereja pada hari Minggu menyembahnya, maka dia akan selamat. Mana dalilnya kayak begitu? Mana? Bisakah saya ngomong? Kalau apa yang mau Anda ngomongin? Bisakah saya ngomong? Ya, pertanyaannya apa? Coba Anda ulang, baru Anda ngomong. Enggak, saya mau ngomong saya aja. Dulu, ini emang tradisi Muslim kayak gini. Diam dulu. Masak. Pertanyaannya Bang Juma. Ya. Pertanyaannya Bang Juma atas dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma. Atas hanya kehendak iblis apa? dan umat iblis yang ini gue masa turunin aja kalau nggak mau diatur. Atas kehendak siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Tante Maria? Kehendak siapa? Pakai dalil, silakan. Yang kamu tanya itu siapa? Anda lah, kan Anda punya kuping mendengarkan. Oh, aku. Nah, jadi sekarang aku ngomong ya. Ya, dengarkan pertanyaannya apa? Diulang coba. Loh, tapi kamu yang nanya. Ya, coba diulang pertanyaannya, siapa tahu lo salah jawab lagi. Nggak ngerti pertanyaan. Loh, tapi kalian yang nanya, kok aku lagi yang nanya? Cemana ini? Saya ulang pertanyaannya ya. Atas kehendak siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Maria di hari Minggu? Silakan. Ya, saya jawab ya. Halo umat Kristiani semua. Iya. Kalau di room ini nggak usah ikut campur. Room ini orangnya gila semua, sukanya keluar-keluar. Nggak menjawab. Amin. Hancur.
Kenapa hal yang sangat sepele ini Kristen tak mampu kemudian membebaskan diri dari pertanyaan ini yang begitu sepele? Kalau umat Islam ditanya, siapa yang mengajarkan kalian ke masjid menyembah Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jelas dalilnya. Siapa yang memerintahkan kalian ke gereja menyembah anak orang bernama Yesus? Bingung. Bingung. Nah ini, kenapa kalian itu susah untuk menerima pencerahan dari Bible itu sendiri? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Bang Handi, bagaimana ini Bang Handi kalau begini Bang Handi? Sabar aja, aman itu, sabar aja. Jadi saya biarkan aja ini, Di. Itu makanan saya tiap hari itu Bang. Barusan biasa aja. Beberapa detik yang lalu. Oh jadi kalau kita pergi sholat Jumat, Bang Juma, ada perintah ya Bang Juma? Ada. Keluaran 31 nomor 10, 11, 12, 13. Ada perintahnya ke sinagoge, ibadah hari Muslim Sabat. tidak mengerjakan kehendak Bapa. Ada. Perintah Sabat ada. Muslim tidak perintah Jumat ada. Perintah Minggunya mana? Perintah Minggu mana? Perintah Minggu. Mana? Perintah Minggu mana? Kristen beribadah bukan hanya hari Minggu, setiap saat. Perintah Minggu. Saya tanya perintah Minggu. Setiap saat, bukan perintah hanya Minggu. Perintah Minggu yang saya tanya. Kenapa kok main mute? Yang kita minta kehendak Bapa agar kalian datang ke gedung bernama gereja menyembah anaknya Tante Maria itu tertulis di mana? Ke gereja kawan. Saya tidak tanya hari lain, saya tanya hari Minggu. Setiap hari kami. Saya tanya hari Minggu. Alah borong juga ini terus. Jawab aja gue masa. Jawab. Gue masa atas jawab kehendak aja. siapa kalian ke gereja menyembah anaknya Tante Maria? Atas kehendak siapa? Kami menyembah, pengertiannya mentaati perintah, bukan bersujud. Atas kehendak siapa kalian menyembah anak orang? Jawab. Kehendak Bapa. Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Itu bukan perintah menyembah. Iya. Kami percaya menyembah sama kami hanya mempercaya, nggak ada susutan. Kamu sedang beribadah di gereja, kau ibadah. Kau ibadah mempertuhankan anak ibadah Maria. artinya menghambakan diri. Ibadah artinya menghambakan diri. Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Dia adalah utusan Tuhan, menjadi Tuhan kami atau Tuhan kami, sangat-sangat Tuhan kami, sangat-sangat majikan kami. Di mana perintah Bapa agar menjadikan Yesus itu Tuhan? Lo diam. Lo mau bertanya? Di mana perintah Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Kenapa kalian main mute berjong? Di mana kehendak Bapa agar kalian menyembah anak Maria? Yohanes 3:16. Lu dengar ya, lu dengar. Di situ bukan diperintahkan menyembah. Di situ diperintahkan percaya. Menyembah dalam kami artinya percaya. Menyembah artinya sama percaya. Anda percaya kepada Yesus, perkataan Yesus? Tuhan, lu tutup mulutmu. Kenapa ini? Gue masa diturunkan, dia orang tak punya otak. Yang Kristus silakan buka mulut. Silakan, gue masa diturunkan aja. Dari dulu dia tuh semakin ini kejar ekor. Sama kau. Iya, saya kalah sama orang gila kayak kau. Oke, kritikus. Oke, saya diam. Iya, kenapa? Gue jawab ya. Pertanyaan tolol kau. Iya, silakan. Bagaimana bisa Sang Bapa sumber dari segala sesuatu itu mengatakan harus menyembah Yesus Kristus? Iya, di mana itu tertulis? Sementara firman Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah yang disebut Bapa sumber dari segala sesuatu. Yang saya tanya, Bung. Lu diam. Kenapa Tuhan Yesus yang ada dalam keadaannya sebagai manusia tidak pernah mengatakan sembahlah sama Yesus atau sembahlah aku? Kamu tahu nggak sembahlah aku itu apa? Kata sembahlah aku itu kalimat yang merujuk kepada orang yang meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya. Jadi atas kehendak siapa kalian beribadah menyembah Yesus? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak minta disembah?
Karena pertanyaan saya, atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Itu loh Bang. Tikus, atas kehendak siapa Bang Tikus menyembah anak orang? Itu loh pertanyaan saya. Karena yang masuk ke surga adalah mereka yang hanya melakukan kehendak Bapa soal saja. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Nah, perikop dari ayat itu untuk mengenal ajaran dan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu sekarang saya itu mau tanya kamu dari ayat itu, dengan nama Tuhan yang mana Muhammad membela bulan? Nama Tuhannya Allah. Iya. Allah. Dengan nama Tuhan yang mana? Tidak ada hubungannya dengan dalil dengan ini. nama Tuhan yang mana Muhammad melakukan mujizat? Nggak ada hubungannya dengan ini. Nggak ada. Yang tertulis di sini Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu perikop untuk mengenal ajaran dan nubuatan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsunya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Sekarang Tuhan. saya mau tanya, dengan nama Tuhan yang mana nabimu tuh melakukan mujizat? Kenapa dengan lari ke nabi saya? Di sini yang menjadi tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Kami tidak memanggil Yesus Tuhan. Kalian kok jadinya ke saya? Lucu ente ini. Saudara Tikus, ciri-ciri pengikut nabi palsu: 1. Memanggil Yesus Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. 3. Mengusir setan pakai nama Yesus. 4. Bermujizat pakai nama Yesus. Dan keempat ciri-ciri ini semuanya ada di Kristen. Paham? Paham enggak? Ciri-ciri nabi palsu itu mati diracun. Tak ada di sini. Mujizat dengan nama Tuhan tidak yang palsu. ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada tertulis. Ada enggak tertulis di sini? Itu ciri-ciri dari nabi palsu. Berarti ada enggak tertulis di sini? Kenapa jadi gila ya? Ini kan dikatakan Yesus, tidak setiap orang. Muhammad itu nabi palsu dari kebencianmu itu tidak akan membuat kau selamat. Kebencianmu terhadap nabiku. Nabiku tidak pernah mengajarkan hal-hal apapun terhadap kamu. Nabimu tidak Yang saya tanya, kenapa lari ke Nabi Muhammad? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tanda pengajaran nabi itu palsu adalah memanggil aku Tuhan. Kami nggak memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Kami tidak bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Kami tidak mengusir setan pakai nama Yesus. Semua ciri-ciri ini memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Semuanya ada di Kristen. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Kapan sih kalian bisa waras, kawan? Kapan? Jangan di mute. Kapan kalian bisa waras? Kapan? Kapan kalian itu bisa waras? Kapan? Dalilnya jelas. Tanda-tanda dari buah nabi palsu. 1. Memanggil anak Maria dengan panggilan Tuhan. 2. Membuat meramal pakai nama Yesus. 3. Bermujizat pakai nama Yesus. 4. Mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, keempat tanda-tanda buah nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Ada di Kristen. Nah, ada di Kristen. Untuk menutupi itu, apa yang kau tanya? Nabi palsu minum racun. Nabi Muhammad nabi palsu. Kenapa kamu keluar dari materi? Tanda-tanda buah nabi palsu. Astagfirullah, Quraisy pula yang dibawa-bawa. Inilah teman-teman Kristen yang dibawa, yang menyimak ini. Saya bukan mau merendahkan, mau menghinakan, tidak. Tidak ya. Tetapi ketika Anda mengantongi uang palsu, lantas orang itu mengatakan demikian tentang uang tersebut. Coba rogoh saku Anda. Apakah tanda-tanda itu ada pada uang yang Anda pegang? Kalau ada, berarti itu adalah uang palsu. Jangan salahkan saya yang menerangkan tentang itu, Bung. Kan tanda-tanda uang palsunya
memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kalau di uang yang Anda pegang itu ada keempat tanda ini, buang uang itu, karena itu palsu. Sederhana, sederhana kan? Ini untuk teman-teman yang ada di bawah. Renungkan apa yang kami bahas hari ini. Bagaimana Kristen naik ke sini babak belur. Kenapa saya katakan babak belur? Pura-pura bego. Udah dibilang kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemana-mana, kemana-mana. Saya simpulkan, kehendak Bapa mana yang Anda ikuti sampai Anda ke gereja? Kemana-mana. Terakhir, siapa yang memiliki tanda-tanda buah dari nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Islam atau Kristen? Kemana-mana. Malah dikatakan kita tolol. Jadi silakan Anda menilai apakah yang saya sampaikan ini salah atau yang saya sampaikan itu adalah benar. Ingat, kedatangan Islam adalah menghantarkan manusia menuju kepada rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah jelas sekali diterangkan. Kemudian dengan Al-Quran Allah mengantarkan manusia kepada jalan keselamatan. Silakan. Ya, izin saya sapa dulu. Albian, selamat siang. Albian, selamat siang. Albian. Ya, Ibu Mauli, siapa nih? Mauli Pak Pahan ya. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang semuanya ya. Ya, Ibu dari mana, Ibu? Ini apa namanya, Kristen pembuat kejahatan. Ya, Ibu Kristen, Ibu ya. Maaf, Bu. Kristen ya, udah jangan itu Kristen ya. Iya. Buat kejahatan di Indonesia. Tunjukkan dulu daerah mana yang pernah Kristen membuat kejahatan. Penjajahan sebelum Indonesia merdeka? Nah, di mana menjajah Kristen? Itu Belanda. Daerah mana? Belanda itu. Provinsi mana?